Sajat ni. Nggak yang ciba giginya tumbuh semuanya. Oh, Masya Tepat. Allah. Yang depannya kan hilang semuanya giginya, baru numbuh semuanya. Oh, bagus. Oke. Okey doktor, insya-Allah kita boleh start? Oke. Insya-Allah. Jadi saya serahkan pada doktor lah. Oke. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke ayat yang pertama, yaitu surah Al-Isra ayat 1, kita sampai di kata subhan. Oke. Yang kedua, jadi kata subhana tadi yang pertama adalah mungkin saya belum share ya. Apa sudah share ini? Ini tadi belum, yang betul-betul belum. Yang ini ya? Oke. Jadi yang pertama, kata subhana dibentuk dalam bentuk kata benda untuk menunjukkan ungkapan kemahasucian Allah secara permanen dan sekaligus tidak tergantung dari siapapun saja. Nah, maknanya adalah satu tadi untuk sesuatu yang mengagumkan. Yang kedua untuk rod alaihim ya. Jadi penggunaan dulu sebelum kita lihat yang di bawahnya ini. Satu tadi digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Suatu yang extraordinary. Oke, yang pertama. Yang kedua sebagai penolakan atas ya, sebagai rod, sebagai kritik atau penolakan ya, dari pendapatnya orang-orang kafir yang menyatakan ini tidak mungkin. Gini, kalau mereka menolak Nabi Muhammad SAW karena melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu artinya berarti mereka juga menolak Allah dan melekatkan Allah dengan sesuatu yang tidak tepat. Misalnya Allah dianggap tidak mampu, Allah dianggap tidak mungkin memperjalankan hambanya, dan seterusnya. Dan kata subhana itu merupakan jawaban penolakan Allah. Subhana enggak seperti yang kamu bayangkan. Allah Maha Suci. Itu fungsinya. Karena itu misalnya, kalau kita lihat di dalam tafsir, memang subhanya di sini maksudnya adalah tanzihullahu ta'ala minassu. Mensucikan Allah SWT dari segala keburukan. Ya, dari segala keburukan. Karena memang tasbih itu difungsikan untuk mensucikan Allah dari semua yang tidak tepat untuk dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barra'ahullahu taala minassu. Ya. Membebaskan Allah Subhanahu wa taala dari apapun saja yang tidak selayaknya dan tidak sepantasnya dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bertasbih itu mudah ketika kita tidak punya masalah. Ya. Jadi Allah itu suci dalam hal apa? Tentu saja dalam asma-Nya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, ya, dalam amalnya. Semuanya suci. Maksudnya tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang, karena semua yang dari Allah adalah merupakan kebaikan. Oke. Sekarang kita pikirkan untuk bertasbih, kita mungkin kalau tidak memiliki masalah jadi mudah, tapi kita ambil case sekarang. Misalnya kita ada punya anak misalnya, baru 2 years, terus dia mati karena corona misalnya. Maka ini tidak mudah kita dengan mudah menyatakan subhanallah. Kenapa? Karena akan ada sekian banyak hal yang berkecamuk dalam pikiran kita, dalam nafsu kita, dalam cara berpikir kita. Misalnya, kita mempertanyakan, misalnya ya, kita bisa mempertanyakan sifatnya Allah, di asma-Nya Allah. Misalnya, kita bilang, di mana kasih sayangmu ya Allah? Di mana kasih-Mu ya Allah? Misalnya. Ya, kita bisa bertanya tentang sifatnya Allah. Kita bisa mempertanyakan tentang asma-Nya Allah. Bahkan kita bisa tidak setuju. Ya,
kita bisa menganggap perbuatan Allah itu sebagai kezaliman. Masya Allah kalau kita pikirkan. Dan ini bahaya karena kemudian kita melekatkan sesuatu yang merupakan ketentuan Allah sebagai keburukan. Dan kita menyatakan Allah sudah tidak sayang lagi sama saya. Ya, misalnya ibu-ibu seringkali misalnya kalau marah sama anaknya, Allah marah loh sama kamu, misalnya. Padahal Allah tidak pernah marah sama anak kita. Ibunya yang marah, tapi menggunakan nama Allah. Kamu ya, nanti Allah marah loh sama kamu, misalnya. Padahal Allahnya tidak marah. Ya. Makanya kadang kita harus hati-hati, kita menyematkan nama atau sifat karakter yang tidak sepantasnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bertasbih itu tidak mudah karena maintain tadi. Nah, kita ini diawali dengan kalimat subhana untuk mengingatkan kepada kita bakal tidak mudah. Apalagi semakin kita mengenal sains dan segala macamnya, mungkin akan sekian ada banyak pertanyaan how come, dan seterusnya. Nah, kita ini harus menyadari bahwa ini adalah bukan perbuatan Nabi Muhammad SAW, tapi perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diawali dengan kata tasbih. Oke. Sekarang kita masuk ke kata yang kedua, yaitu alladzi asra bi 'abdihi laila. Ya, asra bi 'abdihi. Kalimat asra, oke. Dalam bahasa Arab sebenarnya ada perbedaan begini ya, ada asra ya, ada sara. Jadi dua, sama-sama maknanya. Maknanya sama-sama jalan di malam hari. Ya, maknanya sayrul lail, jalan di malam hari, berjalan di malam hari. Oke, asra atau sara maknanya sama, berjalan di malam hari. Di malam hari. Oke. Nah, yang menarik untuk kita pikirkan, sebagian ulama lughah ada yang membedakan asra berjalan di akhir malam, di awal malam. Kalau sara berjalan di akhir malam. Ada yang menyatakan tidak membedakan. Tidak terlalu penting lah. Yang jelas asra atau sara maknanya berjalan di malam hari. Oke. Asra ini kalimatnya pasif. Kalimatnya aktif. Kalimatnya aktif. Berarti ada fa'ilnya. Ada pekerjaannya, ada yang melakukan, yaitu fa'ilnya adalah Allah. Yang dikalikan dengan kalimat alladzi. Ya. Asra subhanalladzi. Sebenarnya kan subhanallah. Ya. Subhana alladzi asra. Yang menjalankan. Siapa fa'ilnya? Allah SWT. Nah, kalau Allah yang menjalankan, sebenarnya sudah tidak butuh lagi penjelasan. Gini ya. Maka penjelasan itu, ya, kalau yang berbuat, ya, kalau the doer itu Allah, siapa kita yang mempertanyakan kemahakuasaan Allah? Pertanyaannya. Udah tidak layak lagi kita bertanya. Nah, semua pertanyaan itu, ya, sebenarnya hanyalah untuk membuat kita menjadi makin beriman. Bukan untuk membuat kita semakin meragukan. Itu maksudnya. Silakan kita bertanya, ya, tetapi pertanyaan-pertanyaan seputar tentang sifat Allah, asma Allah, perbuatan Allah, itu bukan untuk membuat kita ragu. Ya, kita syak kemudian. Bukan membuat kita syak. Ya, membuat kita ragu, tapi membuat kita semakin beriman. Karena otak kita semakin mendukung apa yang kita imani di dalam hati. Sekali lagi, karena ilmu manusia itu berkembang. Ilmu manusia berkembang. Nah, sementara iman, ilmu yang didapat dari Allah SWT kebenarannya absolut. Sementara sains itu berkembang, sehingga tentu saja ada perbedaan hasil yang dihasilkan oleh manusia dengan informasi yang diberikan langsung oleh Allah SWT. Tapi bukan untuk diperselisihkan. Sekali lagi ya, oke, saya tambahin sedikit lah. Meskipun ini agak teoritis, tapi penting. Meskipun kita belum selesai ke tafsirnya, gini. Salah satu kritik baik Syed Nagib Al-Attas atau Syed Hussein Nasr tentang beda antara tradisional sains, ya, tradisional sains dengan modern sains, oke, adalah konsep tentang
dari aspek semuanya nanti, ontologi, epistemologi, sama teologisnya. Tetapi yang menarik, yang pertama, sebelum orang melahirkan sains itu, sebenarnya sebelum modern sains itu kita sudah punya tradisi yang nanti dikenal dengan punya sains yang dikenal dengan sains tradisional, baik India, Aztec, Mayan, Chinese, ya, termasuk Islamic Science. Oke. Nah, bedanya apa? Yang pertama, yang membedakan adalah sains modern itu, ya, modern, sekarang yang modern dulu. Modern itu melihat realitas yang disebut dengan reality atau yang disebut dengan fakta, itu hanya ditundukkan dengan dua hal. Ini penting karena berkenaan dengan juga Isra Mi'raj nanti kita memahaminya. Satu, kalau dia bisa dirasakan oleh 5 senses. Bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan, terdengarkan, dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita menggunakan atau biasanya disebut dengan experiences, ya, eksperimen, ya, experiences lah, atau empiricism, oke. Yang kedua disebut dengan reason, pakai otak kita. Yang ini biasanya disebut dengan infer knowledge, ya, knowledge. Yang ini biasanya disebut dengan factual knowledge. Oke. Nah, selain ini, jadi fakta itu cuma satu, kalau menurut modern science. Yang disebut realitas atau disebut dengan fakta, itu hanya satu, yaitu tidak berjenjang, tidak punya hierarki. Ya, ada bukunya orang Malaysia yang bagus, Osman Bakar. Saya pernah mengundang beliau, Osman Bakar. Sekarang kayaknya di Brunei sekarangnya, Osman Bakar. Dia nulis buku kayaknya menurut saya hierarki ilmu. Ya, dia nulis tentang Imam Ghazali, ya, very good book dari Osman Bakar. Misalnya, jadi apa namanya, modern science itu hanya melihat realitas itu jika bisa diterima oleh five senses, karena kelihatan namanya factual knowledge. Kalau yang ini tidak kelihatan tapi bisa dicerna, karena ada petunjuk-petunjuk yang menunjukkannya. Misalnya kalau kita melihat abu, kita melihat smoke, berarti ada api. Maka namanya infer knowledge, oke? Nah, tetapi ini semua yang tidak bisa didekati dengan dua ini, 5 panca indera kita tidak merasakan, terus tidak ada logika yang bisa membuat kita percaya, dianggap tidak real dan tidak faktual. Dan tidak menjadi objek sains. Dan caranya kemudian, epistemologinya cuma satu, yaitu yang kita kenal dengan scientific method. Kira semua yang tidak pakai scientific method tidak bisa menghasilkan sains. Jadi nanti dibatasi semuanya. Fakta itu cuma dibatasi. Nah, kalau kita melihat misalnya kayak tadi ya, ada wahyu, ada Allah, dan seterusnya, tidak bisa diterima. Ini yang menarik. Sekarang saya lihatkan dulu sedikit. Misalnya di traditional science, kita ambil misalnya Islamic science. Oke. Para ulama kita menarik membagi realitas itu dengan hierarki. Ya. Misalnya ada hierarchy of reality misalnya ya, yang biasanya dikenal dengan al-hadarat, al-ilahiyat, al-khams. Oke. Kalau kita pakai Quran ada dua, yaitu alam syahadah sama alam gaib. Tetapi kita mau yang lebih detail lagi untuk menunjukkan hierarkinya. Ya. Satu disebut dengan hud, atau biasanya disebut dengan divine essence. Oke. Yang kedua disebut dengan lahud. Biasanya disebut dengan divine qualities. Yang ketiga disebut dengan jabarut. Ini biasanya disebut dengan, lupa saya, apa subtle kayaknya, kalau saya tidak keliru. Terus ada malakut. Biasanya disebut dengan angelic.
Yang terakhir disebut dengan nasut. Disebut dengan nasut. Yang ini disebut dengan material. Oke. Kalau kita menggunakan model realitas yang dikembangkan oleh ulama kita dalam Islamic Science, ya, dalam Islamic Science, saya taruh di belakang. Oke, maka realitas itu bukan satu, tetapi 5. Bayangkan, ini kan sangat berbeda dengan modern science. Sementara modern science membatasi hanya yang di sini, yang diteliti itu. Ini yang disebut dengan realitas oleh modern science. Yang sini disebut dengan metafisik. Ini disebut dengan physical things. Ini dia disebut dengan metafisik, beyond the physical thing. Tetapi dulu di Islamic Science, metafisika itu adalah reality, adalah fact. Tapi bagi modern science, metafisik is not reality, is not real. Karena dia beyond fisik dan regarded bukan sesuatu yang logis, yang reasonable, tidak begitu dia. Nah, itu yang menarik. Nah, sains modern itu dengan pongahnya kemudian hanya melihat realitas itu ya hanya ini. Karena itu bisa kita tebak sekarang. Kalau sains modern itu hanya melihat objek realitas itu hanya yang nomor 5, maka tentu yang dihasilkan dari produk sains bersifat materialistis. Peradaban yang dibangun mestilah juga peradaban yang materialistis. Karena dia materialis, maka dia sekaligus ateis. Karena dia tidak menerima ini semuanya. Itu menariknya. Kita dulu pernah jelaskan ya, kenapa kok sampai begitu modern science. Tapi yang paling penting adalah ini menjadi tidak diterima. Nanti kita akan melihat yang menarik. Nabi Muhammad itu ngalamin ini semuanya dalam Isra Mi'raj. Itu maksud saya. Bayangin Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Ibrahim. How can we explain that? Kalau kita mikirin itu. Nah itu kalau kita tidak melihat realitas ini sebagai begini, nggak bisa kita. Apalagi nanti Nabi Muhammad itu masuk ke Malakut, ke Jabarut, ke Lahut, sampai yang divine. Di mana hatta malaikat Jibril sudah tidak bisa naik lagi. Yang kata para ulama, itu batas antara wilayah yang bisa dimasuki oleh manusia, oleh makhluk, dengan wilayah yang sudah tidak bisa dimasuki makhluk. Dan Nabi Muhammad masih bisa, karena Jibril sudah tidak mampu lagi. Dan dia mendapatkan ini. Oke, saya tidak berpanjang di sini, tapi ada poin yang penting untuk kita diskusikan sebelum kita nerusin Asra tadi. Yang pertama, dalam Islamic Science, mana yang lebih primary? Yang primary itu justru yang spiritual. Jadi ini yang primary, ya, mari kita pikirkan. Yang primary, semakin material, dia semakin tidak primary. Oke, sekarang saya ambil contoh. Sebenarnya kita ini punya pengalaman yang banyak karena kita orang Islam, cuman karena kita belajar modern science dari kindergarten sampai di uni, itu semuanya mengajarkan modern science, ya kecuali sekarang ya bagi yang sudah masuk di mungkin di IPA masih susah, di natural science, tapi kalau di social sciences sebenarnya kita sudah hampir semua menolak modern science sekarang sudah. Kita semuanya sudah memasuki apa yang dikenal dengan postmodern. Makanya di psikologi kita sudah mulai menerima apalah semuanya, di sosiologi, di semuanya, di arsitektur. Sebenarnya semuanya sudah menerima mulai relativitas, mulai tidak menerima teori-teori besar, grand teori. Kita sudah merasa sekarang sudah ke sana untuk mulai seakan-akan dunia modern itu mulai mengadopsi ini. Pelan-pelan tapi kalau kita gandengkan dengan Islam ya sudah jauh. Tapi biarlah otak manusia itu akan bergerak, nanti ujungnya juga ke sini. Asalkan terus, oke? Nah, kita ambil contoh misalnya untuk yang spiritual dan material. Kita tahulah, kita ini punya tubuh katakanlah. Satu terdiri dari material, jasmani, yang satu spiritual, ruh. Pertanyaan sana, mana yang primary? Roh kita. Kok bisa begitu kita belajar sains, kita tidak peduli realitas ini. Itu yang menarik. Oke, kita ambil contoh sebenarnya. Dalam Islam itu begini. Saya kasih contoh yang mudah. Kalau saya bikin tom yum itu nasut. Tom yum itu nasut. Ya.
Karena tom yang itu real, ada faktanya, bisa kelihatan, bisa dirasakan, bisa pakai five senses. Pertanyaan saya adalah, apakah tom yang itu benar-benar realitas? Ataukah ada yang jauh lebih real daripada tom yang itu sendiri? Ada, yaitu saya. Yaitu yang membuat tom yang. Karena hakikatnya, tom yang itu hanyalah mirroring myself. Tom yang itu sebenarnya adalah symbol of my thought. Ya, dia mirroring my thought, my taste, myself, my existence. Karena sebenarnya kalau tidak ada saya, pertanyaan saya, apakah ada tom yang? Nggak ada, saya yang bikin tom yang. Tom yang tidak akan mewujud, tidak wujud kalau saya tidak bikin tom yang. Maka meskipun tom yang itu sudah ada, hakikatnya sebenarnya tom yang itu tidak ada secara benar-benar. Karena dia tergantung kepada saya. Pertanyaan berikutnya, apakah saya ini the true reality? Enggak juga. Karena saya ada, karena ada orang tua saya. Kalau diteruskan mikirnya, siapa yang benar-benar the true reality itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam tradisional Islam, ini menariknya kalau kita pikirkan itu. Karena itu Allah dianggap sebagai yang wujud. Selain Allah ya, selain Allah disebut maujud, yang diwujudkan. Dia tidak benar-benar wujud. Ya, dia tidak benar-benar wujud. Oke, yang pertama. Karena itu dia disebut dengan selain Allah itu maujud. Karena itu dia disebut dengan creator. Di sini disebut dengan created. Kita disebut dengan creature. Ini yang menarik kalau kita pikirkan. Nah, selanjutnya kalau kita mau telah lebih dalam, karena itu di dalam sains Islam, dunia semua selain Allah itu dianggap sebagai simbol of Allah. Ya, sebagai simbol atau sebagai mirror. Dari siapa? Dari dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Hahut tadi. Dari divine essence. Oke. Nah, atau dalam bahasa yang lebih familiar dengan kita adalah ayatullah. Maka sebenarnya kalau saya bikin tom yang, terus saya berikan kepada Kak H, pertanyaan saya, kalau Kak H berhenti di tom yang itu, menikmati tom yang, terus dianggap itu sebagai the real reality, sebenarnya ada yang salah enggak? Salah. Karena mestinya ketika Kak H menikmati tom yang itu, misalnya berapa saltnya, berapa sugarnya, bagaimana kombinasinya, dia tidak berdiri sendiri. Karena di situ ada my ayat. Karena di situ ada my symbol. Karena kalau Kak H nanti berkonklusi, oh oke, Yahya senang salty, Yahya senang gingernya lebih banyak, Yahya itu maunya. Dan itu jauh lebih esensial dibanding hanya melihat bentuk tom yang itu tersebut. Kan begitu hakikatnya. Makanya orang dahulu, ulama zaman dahulu, kalau dia mempelajari apapun saja, sebenarnya yang dia cari siapa? Yang disimbolkan. Dia mencari siapa? Kalau mempelajari apapun, dia sedang mencari siapa? Di balik mirror itu. Kalau dia mempelajari ayatullah, sebenarnya yang dia cari apa? Di balik ayat itu. Itu maksudnya. Karena sebenarnya semua yang kita pelajari itu sebenarnya hanyalah mengantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuannya itu makin makrifah kepada Allah. Makin taqarrub, makin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita semakin tahu sainsnya. Kalau saya tahu banyak simbol dari Kak H misalnya, tahu banyak dari, maka saya tentu paling dekat dengan I know her. Misalnya, saya tahu kesukaan Kak H, saya tahu dan segala macamnya, tentu saya dekat. Karena itu dulu passionnya para ulama mempelajari ilmu itu, not for the sake of science, sebagaimana modern science. Science is for science. Tapi kenapa kita mencari ilmu? Karena kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk makin makrifah kepada Allah. Nah, ini sebenarnya yang diajarkan oleh tradisional science atau Islamic science. Yang sekarang dirubah oleh modern science. Karena itu orang belajar science just for science.
Karena itu kalau sudah mampu, ngapain dia? Dia mengeksploitasi. Karena dia seperti dilepaskan antara subjek sains menjadi fakta atau reality itu menjadi objek. Dan karena itu kemudian setelah dia bisa memahaminya, dia going to utilize it. Dia akan memanfaatkan secara maksimal. Dengan kalimat yang menarik, Said Hussein Nasr itu menarik kata dia. Orang dahulu, orang tradisional itu, traditional people, kata Said Hussein Nasr, itu menarik. Dia melihat alam, melihat nature, kata dia, melihat selain Allah SWT, itu wife. Seperti istri. Sementara orang modern itu melihat alam, kata Said Hussein Nasr ya, melihat alam sebagai prostitute. Orang tradisional people itu melihat alam, dia seperti seorang istri. Dia ambil manfaatnya. Lihat, dulu orang-orang dahulu, dia misalnya mengambil, tapi secukupnya, ada harmoni di alam. Dia tidak mau karena alam itu juga ayatullah. Ada kezaliman di sana. Kalau saya menzalimi juga menzalimi Allah berarti. Dan seterusnya. Maka seperti kepada seorang istri, dia nikmati istrinya juga, tapi dia bertanggung jawab. Nah, modern science karena bersifat materialistis, dia melihat alam seperti prostitute. Just use it. Dia tidak peduli. Itulah yang katanya Said Hussein Nasr, kenapa modern science melahirkan apa yang kita sekarang rasakan, dehumanisasi. Orang semakin mempelajari ilmu, semakin modern science mengantarkan semua penyakit psikologis. Pertanyaan saya, muncul di abad mana? Modern. Dulu nggak ada. Kalau kita pergi ke kampung, pertanyaan saya, apa sakitnya orang kampung? Paling sakit flu atau sakit perut. That's it. Di kampung-kampung itu nggak ada sakit aneh-aneh. Pindah kita ke KL, sakitnya aneh-aneh. Insomnia. Sakitnya udah apalah, nggak bisa tidur, galau, semua penyakit-penyakit psychological. Nah, ini menarik. Kenapa? Mestinya modern science mengantarkan kepada kebaikan hidup, tapi kenapa? Karena itu tadi. Karena dia materialistis. Dan nanti lihat, pada saat itu, semua jenis ilmu pengetahuan, mau psikologi, mau biologi, mau fisik, semua bersifat materialistik. Dulu orang psikolog melihat orang sakit, psikolog yang dilihat adalah material. Sekarang sudah enggak. Sekarang sudah berubah semuanya. Nah, maksud saya, ini yang paling menarik untuk kita pikirkan. Jadi, bayangkan, tidak ada satu nabi pun yang selama menjalankan visi kenabiannya, diberikan oleh Allah untuk melihat langsung realitas semuanya ini. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bayangin ya, kita ini tidak tahu surga, tidak tahu neraka, tidak tahu malaikat. Nabi Muhammad itu, karena dia Nabi terakhir, dan manusia yang paling sempurna, paling terbaik, maka Allah ngasih kesempatan kepada Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar beriman, tapi mengetahui semuanya ini, merasakan semuanya, mengalami semuanya. Nabi Muhammad masuk ke alam jin, masuk ke alam malakut, ke Jabarut, ke laut. Karena itu dia bertemu di langit pertama, nanti knock-knock. Ya, please open up, katanya malaikat Jibril. Nabi Adam bertanya, siapa itu? Muhammad. Saya dan Muhammad. Loh, Muhammad sudah diutus jadi nabi, kata Nabi Adam. Kita kalau berpikir di alam material, apa jawabannya? That's illogical. That's unscientific. That's orang dahulu kala yang tidak bisa berpikir secara rasional. Itu ngomongannya. Karena dia tidak percaya ini. Nah, sekarang kita lihatkan ya. Selain yang spiritual yang penting, material itu tidak, malah sebenarnya hanyalah bayang-bayang saja. Yang kedua menarik. Yang kedua adalah mereka semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi mereka ini ada relationship. Yang itu tidak diterima oleh dunia modern. Sekarang kita lihat, kalau di KL tidak ada hujan selama 3 bulan, terus kemudian Jakim atau mufti memutuskan untuk let's do sholat istisqa besok. Maka orang keluar pakai pakaian yang tidak terlalu
bagus, ya membawa sapinya, membawa ayamnya, membawa kambingnya, ya untuk menunjukkan dia desperate. Kemudian ada khutbah, ada sholat, kemudian di akhir berdoa. Setelah doa turun hujan. My question, bagaimana modern science explain that fenomena? Nggak bisa. Modern science akan bilang hujan itu turun karena angin bergerak, membawa awan, awannya misalnya jadi kondensasi atau apalah, kemudian turun hujan. Nggak bisa modern science menyatakan doa bisa menurunkan hujan. Nggak bisa. Nggak ada penjelasannya bagi saya. Kenapa? Karena dia menolak. Tapi kalau kita pakai hierarchy of realities, ya, kalau kita misalnya menggunakan Islamic science, semuanya ada penjelasannya. Ada doa yang menghambat rizki, ada doa yang membuat kita galau, dan seterusnya. Ada dosa yang membuat kita galau, dan seterusnya. Itu kan hubungan dari semuanya. Perang Badar dibantu oleh malaikat, dan seterusnya. Gimana kita jelasin itu? Misalnya, Maryam yang didatangi oleh malaikat, itu gimana semuanya menjelaskan kalau kita tidak melihat itu semuanya. Apalagi kalau kita pikirkan semua yang ada di bawah ini, semuanya karena Allah SWT. Divine essence-nya Allah SWT. Ya, termasuk semuanya kejadian. Nah, ini yang hilang dari modern science. Peristiwa Isra Mi'raj menurut saya adalah starting point kita untuk merubah cara berpikir kita lagi. Realitas itu tidak tunggal. Bukan hanya nasut, tapi ada angelic, ada subtle, ada divine qualities, dan seterusnya. Ini hanya satu contoh ya. Ada berbagai model di kalangan para ulama Islam menjelaskan tentang hierarchy of realities. Ya. Hanya untuk menunjukkan. Nah, kalau kita lihat orang-orang soleh, tambah menarik lagi. Coba saya misalnya, saat Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam, minta tolong ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya ini nanti punya manfaatlah ke kaumku dan kasih saya isyarat lah dan seterusnya. Oleh Rasulullah itu dibikin di wajahnya ini ada cahayanya. Jadi keluar cahaya dari wajahnya. Coba kalau kita jelasin sains, bagaimana menjelaskan itu? Tidak bisa kalau kita menjelaskan sains. Nah terus kata Tufail bin Amr, ya Rasulullah, jangan ditaruh di wajah. Nanti orang-orang mengira saya ini cacat karena ada cahayanya. Taruh saja di cemeti saya, atau di cambuk saya, atau di tongkat saya. Dan terkenal, Tufail bin Amr ad-Dawsi, itu tongkatnya atau cemetinya mengeluarkan cahaya. Karena itu sahabat Nabi Tufail bin Amr ad-Dawsi dijuluki dengan Zunnur, the possessor of light. Kita nggak tahu, ulama-ulama zaman dahulu, itu semuanya adalah kaitan dari ini semuanya. Kaitan dari ini semuanya. Bagaimana kita bisa menjelaskan, katakanlah, kalau hanya dengan nasut. Imam Nawawi punya buku lebih dari 500 karya. Kalau kita hanya utilizing modern science, kita nggak bisa nge-explain. Apalagi misalnya, mungkin nggak tahu apa namanya di Malaysia, santet, misalnya ya. Fenomena santet, fenomena segala macam lah, terlalu banyak. Apalagi kalau misalnya orang yang pintar di zamannya Nabi Sulaiman yang bisa memindah tanpa waktu. Kalau kita hanya menggunakan di sini, nggak bisa. Itu maksudnya nanti kita tidak sedang menjelaskan semuanya ya, tapi maksud saya peristiwa Isra Mi'raj itu membuka kita untuk menyadari betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya ilmu yang kita miliki. Karena itu, how dare you question the amal of Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Anda tidak mempercayai? How dare you are? Ini Masya Allah, kita ini sangat kecil. Kan itu pantas ayat ini diawali dengan Subhanallah. Subhanallah. Subhanalladzi asra. Oke. Duh, kita kemana-mana ya. Lanjut lagi balik lagi ke yang lurus lagi lah. Asra lailan. Oke. Asra itu berjalan di malam. Di malam hari. Oke. Perhatikan kalimatnya. Tapi ada kata lailan. Lailan artinya malam hari. Oke. Al-Quran tidak pernah menggunakan kalimat yang tidak memiliki fungsi.
Kalau kita mikir, mestinya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi tanpa lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari, ya. Terus ditambahi lagi di malam hari. Kan tidak tepat itu. Karena sebenarnya subhanalladzi itu sudah menunjukkan malam hari. Nah, begitu kalimatnya. Oke. Kalau kita pikirkan ini mana ayatnya ini? Oke, ini ayatnya. Oke. Kalau kita pikirkan asra bi abdihi itu maknanya sudah maha suci Allah yang menjalankan di malam hari dengan hambanya. Oke. Lailan dimunculkan lagi. Nah, ini yang benar ya. Jadi ada fungsi begini ya, saya dulu sebenarnya sudah pernah, tapi semoga masih ingat. Dalam Al-Quran nanti banyak dijumpai isim nakirah yang ditambahi dengan tanwin. Oke, isim nakirah ditambahi dengan tanwin. Fungsinya untuk dua, untuk menunjukkan keagungan atau kebesaran, ya. Jadi untuk menunjukkan agung satu atau keagungan, oke. Yang kedua untuk menunjukkan kekecilan atau small. Jadi ini maknanya jadi kebalikannya, ya. Jadi keagungan atau kekerdilan atau kecil, ya, kecil. Jadi yang satu agung, yang satu kecil. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Oke, kita lihat. Contohnya Al-Quran misalnya menggunakan wa ajrun kabir. Misalnya, ajrun isim nakirah. Tidak ada alnya. Isim nakirah itu tidak ada al-ajru. Ajrun kabir. Pahala. Ajrun itu sudah besar. Tapi oleh Allah ditambahi lagi kabir. Ya, jadi ungkapannya untuk apa? Untuk menunjukkan ini balasan, ini salary-nya, ajrunnya itu sangat besar. Masih dikasih adjektif kabir. Contoh lagi misalnya ayat yang sudah kita kaji di Ali Imran. Amadan ba'ida. Nah, amadan itu waktu yang sudah lama. Kita kalau mau ngomong waktu yang paling lama, amadan. Dikasih tanwin untuk menunjukkan keagungan yang sangat lamanya. Tapi masih ditambahi adjektif ba'ida. Gitu. Tapi kadang-kadang isim nakiro yang ditambah dengan tanwin maknanya menjadi kecil. Contoh, waridwanun minallah. Minallahi akbar. Oke. Ridwanun di sini persis sebagaimana rumus ini. Ya, seperti mana rumus ini karena ini jadi rumus kita, ya. Jadi yang menarik ridwan di sini bukan besar dan keridhaan Allah meskipun kecil. Kalau itu datangnya dari Allah, itu jauh lebih besar dibanding perolehan apapun yang bersifat material. Semua nikmat di surga yang material itu nanti kalau dibanding dengan keridhaan Allah, meskipun paling terkecil sekalipun, nggak ada nilainya yang material itu. Masya Allah, ya. Oke, ini kan menarik. Misalnya beginilah, ambil contoh apalah kenikmatan material yang paling terindah apalah. Saya katakanlah, oke, pengantin baru, ya, kayak lagu Javid Malaysia, ya. Misalnya pengantin baru. Ini kita anggap sebagai puncak kebahagiaan. Oke. Tapi kemudian pengantin baru punya anak. Anaknya umur katakanlah 4 tahun. Kena kanker. Yang diputuskan dokter seminggu lagi mati. Saya tanya. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Ini sudah mati. Ini sudah kurang 2 hari mati dia. Dia nangis sama Allah. Berdoa sama Allah. Ajaibnya kemudian, setelah 2 hari, dokter memutuskan kankernya hilang. Kansernya hilang. Saya tanya, bahagianya seorang ibu yang anaknya 4 tahun itu, menghadapi kenyataan, anaknya kankernya hilang. Saya tanya, lebih nikmat mana dengan pengantin baru?
melihat anaknya kankernya hilang. Kenapa? Yang ini lebih bersifat spiritual dibanding yang sini. Yang menarik. Nah, Allah itu ingin menggambarkan semua kenikmatan di dalam surganya Allah SWT. Atau kenikmatan yang bersifat material itu. Indah memang, menyenangkan memang. Tapi kalau mau kita compare dengan ridwanu minallah, nothing. Nothing. Allah ya. Sama misalnya seperti di surat Yasin, Allah menggambarkan setelah kenikmatan, digambarkannya nanti hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun, ya, mereka dengan pasangannya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, di tempat yang empuk, sofa, bed spring, katakanlah spring bed misalnya, ya, dan kemudian muttaqiun, bertelekan dia, ya, lahum fiha fakiha, makanannya masya Allah, walahum ma yad'un, apa saja yang dia wish for, dia inginkan diberikan oleh Allah. Tapi kemudian Allah bandingkan. Semua nikmat zahir ini dikasih bandingkan dengan nikmat spiritual yang akan nanti didapatkan di surga. Apa itu? Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, salamun. Nah, ini ucapan, ini unknown, keagungan, kesejahteraan, kenikmatan, keselamatan yang sangat agung. Ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah. Itu namanya isim nakiro yang ditanwin. Oke. Nah, lailan di sini fungsinya persis sama. Jadi lailan di ayat ini fungsinya untuk menunjukkan agung atau kecil. Besar atau kecil? Kecil. Kalau yang dipakai lailatan, maka maknanya menjadi whole night. Kalau lailatan pakai tak marbuto, ini maknanya menjadi the whole night. Tapi kalau pakai lailan, itu menunjukkan makna malam kecil saja. Kecil saja dari malam. Dari malam itu. Jadi maksudnya bagian kecil saja. Bagian kecil saja dari malam hari itu. Berapa kecilnya? Wallahu a'lam. Ada riwayat meskipun sebagian dianggap didoifkan, ya, ada yang menyatakan tempat tidurnya Rasulullah SAW masih terasa hangat untuk menunjukkan how quick atau how fast perjalanan itu. Masya Allah. Itu dari kata apa? Lailan. Lailan. Oke, sekarang kita ke bi'abdihi. Masya Allah, ini juicy. Bi'abdihi ini menarik kalau kita pikirkan. Bi'abdihi ini kalimatnya adalah susunannya, ya, bi, oke, kemudian plus idhofah namanya. Idhofah itu dua kata yang digabung jadi satu, yaitu abdun, ya, yaitu abdun plus kata ganti untuk Allah yaitu hi tadi, ya, sehingga menjadi bi'abdihi. Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Ashur ini disebut dengan idhofah tasyrif. Idhofah tasyrif, kata Ibnu Ashur. Ini adalah lekatan penghormatan. Ya, asosiasi yang digunakan untuk penghormatan, kemuliaan, lekatan kemuliaan. Masya Allah, ya. Saya kalau misalnya menyatakan kitabun, ini general, karena tidak ada lekatan apapun. Semua kitab namanya kitabun. Tapi menjadi istimewa ketika kitabullah. Ya, dikaitkan dengan Allah. Baitun, biasa saja. Tapi kalau baitun kita kaitkan dengan Allah, tidak ada seperti rumahnya Allah, baitullah. Oke. Yang menarik, Allah tidak menyatakan di ayat ini, misalnya dengan bi'abdin, atau binabiyin, atau birasulin, atau katakanlah bi Muhammadin. Ya, Allah memilih bi'abdihi. Masya Allah. Bi'abdihi. Jadi, Nabi Muhammad itu diakui oleh Allah SWT sebagai abdun. Sebagai hambanya. Ya, sebagai orang yang memberikan pengabdian. Ya, memberikan obedient. Memberikan submission-nya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diikatkan dia bukan hamba yang apapun. Kita ini kan ngeklaim, nah, we claim to be a slave of Allah, padahal in fact kita adalah mungkin hambanya uang, hambanya apalah, ya, banyak yang kita inginkan dalam hidup,
Ya, hamba pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bi'abdihi. Masya Allah. Hatta ketika Allah menggambarkan Nabi Lut. Nabi Lut. Sama kalimatnya, disuruh Isra, kalimatnya apa? Fa'asri, kemarin kita bahas. Oh, bukan ya. Fa'asri, lupa saya. Kalimatnya fa'asri, ya. Bi'ahlika. Biqit'im minal lail. Ya, biqit'im minal lail. Kalau di Al-Quran Karim. Fa'asri, maka berjalanlah di malam hari. Sama Isra. Tapi lihat, disertai dengan siapa? Dengan keluarganya. Berjalanlah di malam hari dengan keluargamu. Seakan-akan menunjukkan, tidak menunjukkan bahwa Nabi Lut itu seakan-akan, ini secara bahasa ya, bukan kenyataan. Kalau kenyataan ini perintah Allah, selalu dibersamai oleh Allah. Tapi secara bahasa kita lihat menunjukkan, untuk Nabi Lut tidak dibersamai dengan Allah. Bi'ahlika, dibersamai dengan siapa? Keluarganya. Masya Allah. Untuk Nabi Muhammad, alladzi asra bi'abdihi. Seakan-akan kamu tak temani Muhammad. Ya Allah, itu namanya kemuliaan. Ya, bi'abdihi. Nah, sekarang kita lihatkan. Apa fungsinya bi'abdihi ini untuk nunjukin kepada kita. Isra Mi'raj itu sebenarnya salah satunya adalah saat fungsinya Isra Mi'raj, salah satunya adalah menunjukkan kepada Nabi Muhammad, ya, tentu saja fungsinya adalah nuriyahu min ayatina, tapi salah satu yang bisa kita pikirkan adalah untuk menunjukkan Nabi Muhammad itu makhluk yang terbaik. Ya, makhluk Allah yang paling terbaik. Mau dibanding dengan siapapun. Apa bisa kita lihat? Satu, Nabi Muhammad adalah Imamul Mursalin. Kalau dalam fisik, Nabi Muhammad jauh lebih kuat dari Jibril. Sebagai makhluk yang paling kuat. Sekarang kita pikirkan ya. Nah, nanti untuk mendapatkan kualitas, ini sebagai simbol dari kualitas spiritual, ya, spiritual. Ini sebagai simbol dari kualitas material, katakanlah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dua-duanya terbaik sebagai makhluk. Bagaimana Nabi Muhammad meraih itu adalah karena ubudiyah. Karena ubudiyah, karena penghambaan, karena enslavement, karena obedient, ya, dan seterusnya, ya, penghambaan. Oke, kita lihat sekarang hubungannya ya. Lihat, Nabi Muhammad SAW dalam Isra, kalau kita lihat itinerary-nya, itu lama sekali perjalanannya. Karena kalau kita terima ya, ada 3. Satu, Nabi Muhammad berangkat dari Haid, ada menyatakan berangkat dari Hijr, Ismail, ada yang berangkat dari rumahnya, Ummu Hani. Singkat cerita, didatangi malaikat Jibril, ada menyatakan sama Mikail, dibelah dadanya, dan seterusnya, diisi dengan 2 hal. Ini juga penting. Diisi dengan iman plus hikmah. Diisi dengan iman dan hikmah. Karena itu nanti menjadi hambanya, menjadi Abdullah. Ya, ini rumusnya Nabi Muhammad SAW dalam Isra. Oke, kita lihat dulu. Diisi dengan iman dan hikmah. Kemudian Nabi Muhammad diperjalankan dengan buruk itu. Tidak langsung, pertama masih kemana? Sampai di Madinah, ditunjukin oleh malaikat Jibril. Muhammad, itu namanya Thaibah, tempat di mana kamu nanti akan hijrah ke sana. Karena tidak lama, ini sudah periode akhir. Katakanlah tahun 10-11. Nanti tahun 13 Nabi Muhammad sudah akan pindah ke Thaibah. Ya, karena itu ada lagu Ya Thaibah, Ya Thaibah. Itu lagu untuk kerinduan kepada kota Madinah. Ya, oke. Di Madinah, terus masih nanti ke Tursina. Ya, begitu sampai di Tursina, Nabi Muhammad juga
ini tempatnya Nabi Musa menerima wahyu, dan seterusnya. Sampai kemudian ke Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, sholat ketemu dengan semua para nabi, dan Nabi Muhammad menjadi imam pada saat itu. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, dan seterusnya. Sudah jangan bicara yang material tadi, ini mungkin another dimension, we don't know, very limited knowledge yang kita tahu. Tapi yang menarik adalah, kalau kita pikirkan bahwa Nabi Muhammad menjadi makhluk yang paling terbaik in terms of spirituality. Karena makhluk yang terbaik itu adalah para nabi. Dan Nabi Muhammad itu pemimpinnya para nabi. Sayyidul Mursalin, Imamul Mursalin. Masya Allah. Sayyidul Mursalin wa Imamul Mursalin. Ya, Masya Allah. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan mikir, kenapa kok bisa menjadi sayyidnya para nabi? Imamnya para rasul. Karena Abdullah. Jadi kemuliaan kita ini bukan karena kehormatan kita, pangkat jabatan yang kita miliki, seberapa banyak uang yang kita miliki. Pangkat kita di mata Allah itu seberapa kita menghamba kepada Allah. Seberapa kita obey kepada perintah Allah SWT. Karena itulah sebenarnya hakikat kehormatan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Sekarang dari aspek fisik, hebatnya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril di dalam Al-Quran itu digambarkan banyak. Ya, nanti kalau kita lihat di surah An-Najm, kalau kita kaji ya, ada beberapa. Minimal yang pertama misalnya Sadidul Quwa, gambarannya. Ada lagi Malaikat Jibril itu digambarkan dengan Dzu Mirrah. Dzu Mirrah. Ya. Banyak Malaikat Jibril itu gambaran orang alim juga. Allamahu syadidul quwa. Ya, allamahu. Jadi dia adalah muallim. Muallim al-anbiya. Keren ya Malaikat Jibril itu. Terus syadidul quwa, dzu mirratin fastawa. Terus apalagi dia? Muta. Inda dil arsh. Dia inda, ini sifat-sifat Malaikat Jibril. Inda dil arsh. Dil arsh. Terus dia makin, terus dia muta, terus dia amin. Ada banyak ya, kita ambil segini aja lah. Lihat. Tapi nanti ini semua kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang mengajarkan, yang menjadi guru semua para nabi. Hatta Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi gambarannya dalam Al-Quran, Allamahu syadidul quwa. Mengajarkan kepada Nabi Muhammad siapa? Orang yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yaitu Malaikat Jibril. Karena itu yang Malaikat Jibril yang pertama, dia muallimul anbiya. Ini juga pelajaran buat kita. Guru tidak mesti selalu yang terbaik. Jibril sama Nabi Muhammad lebih hebat siapa? Nabi Muhammad. Tapi siapa yang mengajari? Malaikat Jibril. Kenapa? Karena memang Malaikat Jibril yang harus menjadi mediasinya. Oke, muallimul anbiya. Oke, yang pertama, Malaikat Jibril itu syadidul quwa. Syadid itu sudah sangat kuat, masih ditambahi quwa. Ya, kekuatan yang amat sangat kuat itu Malaikat Jibril. Syadidul quwa. Dzu mirrah. Dzu mirrah maknanya dua, dia menyatakan bentuknya paling terbaik. Dzu mirrah yang kedua adalah dzu quwah. Karena dari kata istimror, terus-menerus. Orang itu kalau melakukan sesuatu secara terus-menerus, pasti capek. Tidak Malaikat Jibril. Saking cepat, saking kuatnya dia. Karena itu digambarkan dengan dzu mirrah. Dan dia satu-satunya makhluk yang tempatnya paling tertinggi. Karena dia berada di sisi, di bawahnya arsy. Inda dzil arsy. Masya Allah ya, kalau kita pikirkan itu. Bayangin, kursi itu ciptaan Allah. Tapi kursi dengan alam semesta ini, kata di dalam hadis, itu seperti cincin dengan gurun Sahara. Cincin itu alam semesta kita. Kursi itu gurun Saharanya. Berarti how wide kursi itu. Nah, setelah kursi ada yang lebih besar lagi. Namanya arsy Allah SWT. Masya Allah, betapa besarnya arsy itu kemudian. Yang menarik lagi, siapa yang ada di sana? Malaikat Jibril. Inda dzil arsy. Yang lain lagi apa? Makin. Dia establish di sana.
jarang turun malaikat Jibril. Makin. Kenapa bos? Bos itu jarang turun, yang turun anak buah. Ya. Bos nggak turun dia di kantor dia. Oke. Muto, ditaati dia. Tidak ada yang tidak taat sama malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia terlalu kuat. Kenapa kok harus kuat? Karena dia yang tukang memberikan wahyu, menyampaikan wahyu. Kalau dia tidak kuat, didatangi iblis, dicuri wahyunya. Karena itu tidak ada satupun orang makhluknya Allah yang berani mendekati malaikat Jibril. Karena dia the most powerful creature of Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua taat kepada malaikat Jibril, muto, dia ditaati. Semua malaikat taat sama malaikat Jibril. Karena itu kalau malaikat Jibril, banyak malaikat juga ikut turun. Why? Karena the prime minister, send it down, dia sending down, maka dia turun. Karena itu kenapa nanti kita sebulan lagi kita sudah memasuki Ramadan ya, Masya Allah, waktu time flies ya. Tapi yang menarik nanti ya, waktu Lailatul nuzul Quran atau Lailatul Qadar itu malaikat Jibril turun, dan karena itu banyak malaikat yang turun. Kenapa? Karena muto. Yang terakhirnya amin, trustworthy. Yang menarik, dengan semua ciri-ciri malaikat Jibril ini, ada kisah yang menarik kalau kita gambarkan. Begitu dia sudah nyampe aras, untuk move up lagi, untuk naik, malaikat Jibril bilang apa kepada Nabi Muhammad? Go on Muhammad. Saya sudah tidak mampu. Karena kalau saya teruskan, sayap-sayap saya akan terbakar. Jadi siapa yang tetap bisa mampu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Nabi Muhammad itu paling the best. Ahsanu khalqan wa huluqa. Ya, fisiknya terbaik, akhlaknya paling terbaik, spiritualnya paling terbaik, dan dia menjadi teladan kita. Sungguh kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, umatnya Nabi Muhammad. Hatta Nabi Musa, nanti kita dapati hadisnya, tidak menyangka ada orang yang lebih baik dari dia. Makanya Nabi Musa berkata, la adhunnu, aku tidak menyangka Allah akan antarfa'a ahadan, Allah akan mengangkat seseorang yang lebih baik daripada saya. Heran-heran Nabi Musa itu, Masya Allah, karena melihat umatnya Nabi Muhammad paling banyak yang masuk surga, sehingga Nabi Musa itu kok bisa gitu, Masya Allah ya, saking kagumnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya gambarkan contoh kuatnya Nabi Malaikat Jibril. 5 kota itu diangkat oleh Malaikat Jibril karena untuk menghancurkan umatnya Nabi Lut hanya dengan satu sayapnya saja. Diangkat setinggi-tingginya sampai terdengar lolongannya semua binatang oleh penduduk langit, kemudian diputar balik, ya, turning upside down, terus dijatuhkan ke bawah. Lihat, tempat di mana sayap malaikat Jibril yang cuma satu aja, ya, turning upside down itu menjadi the lowest of the low. Sekarang ini menjadi tempat yang paling rendah di dunia. Allah, coba bayangkan how powerful malaikat Jibril. Tapi Allah ingin menunjukkan sekarang, kita sekarang menjadi tahu ya, ya Allah, setelah peristiwa 3 tahun menderita, matinya Abu Thalib, matinya Khadijah, tidak diterima di Taif, dunia seakan-akan semua hitam, gelap, usaha demi usaha. Allah ingin menunjukin, kamu bukan orang rendahan Muhammad, you makhlukku yang paling terbaik. Mungkin di mata Abu Jahal kamu direndahkan, semua penduduk langit hormat kepadamu, semua, Masya Allah, semua para anbiya, nanti marhaban, ya, selamat datang orang yang soleh, selamat datang saudaraku yang soleh. Nabi Ibrahim menyatakan selamat datang anakku yang soleh. Nabi Adam menyatakan engkaulah anakku yang paling terbaik, kata Nabi Adam. Untuk apa semuanya ini? Selain empowerment. Dan kalau kita lihat, apakah dengan semua penderitaan yang dialami Rasulullah, mulai embargo itu, Rasulullah tidak pernah bertasbih? Tetap kalau kita jalankan, semua hidup Rasul tasbih. Karena itu nanti dia bisa menjalankan.
Sampai kalaupun berdarah-darah di Taif, saya tanya, apakah dia punya sedikit pun pikiran yang tidak baik kepada Allah? Sama sekali enggak. Bahkan lihat kalimatnya Nabi, "Illam takum bika alayya ghadabun fala ubali." Asalkan engkau tidak marah ya Allah, kalau aku gagal dakwah di Taif, enggak jadi masalah buat saya kalau cuman berdarah-darah. Jadi tetap positif kalau kita pikirkan itu. Itu namanya tasbih. Itu namanya tasbih. Kenapa saya mulai dari sejarah itu? Karena kita memang harus melihat dia sebagai satu kesatuan. Karena itu nanti kita bisa memaknai kenapa kok ada tasbih, kenapa ada abdun, kenapa ada dari masjid ke masjid, dan kenapa lundriyahu min ayatina. Min ayatina. Ini yang menarik. Oh, enggak selesai ya. Sudah mau selesai, Kak. Oke. Doktor, kita ada dalam 8 minit lagi. Jadi kita nak buka soalan boleh ke doktor? Boleh, boleh. Mungkin Okay, biar jadi saya sahabat-sahabat, saja ya. Oke. sahabat-sahabat kita buka soalan lah sekitar 8 minit. Ada yang nak bertanyakan soalan, nak memberi refleksi, silakan. Doktor dah habis ke? Doktor nak habiskan ke macam mana doktor? Terserah, mungkin kalau ada yang bertanya, saya persilakan dulu. Doktor akan habis. Kalau tak habis, dia hanging ya doktor? I don't know ya. Oke, kalau nggak habis nanti waktu di session Asmaul Husna, mungkin kita bisa selesaikan sebentar bagian yang belum selesai ya. Oke, untuk sementara kita selesaikan karena masih sampai di apa tadi itu sebentar. Kita sampai di asra bi 'abdihi lailan ya. Oke, asra bi 'abdihi lailan. Jadi kita ambil hikmahnya dulu sebelum kita teruskan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sampai dari sini adalah hiduplah yang pertama, poin sentral dari kita. Kita ini hidup mesti ada naik turunnya, ada dukanya. Tidak ada orang yang hidup tidak ada duka dan derita. Tidak ada, semua kita. Entah karena meskipun kita ini sudah baik, karena mungkin family kita bisa meninggal, ya orang yang tidak menyukai kita, semua problem. Lah, obatnya cuma satu, tasbih. Tasbih. Itu yang paling penting. Semua masalah itu selalu akan ada penyelesaiannya. Tidak ada Allah menghadirkan kesulitan tanpa solusi. Tapi sebelum kita sampai pada solusi, hal yang paling penting adalah jangan sampai sebelum datangnya solusi, kita ini punya pikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita adalah untuk bertasbih. Dan ingat, tasbihlah dengan subhanallah yang tidak butuh waktu. Apapun saja. Subhanallah. Itu poin yang pertama. Sehingga kita akan menghadapi hidup apapun saja, tetap dengan mental subhanallah. Itu dalam bahasa mudahnya ya. Oke, itu yang pertama. Jadi temani semua masalah dalam hidup itu dengan subhanallah. Dengan subhanallah. Cari apa poinnya, karena pasti semuanya ada tujuannya. Ada manfaatnya, ada segala macamnya. Dari semua perjalanan kehidupan yang kita lalui dalam hidup. Oke. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita ambil adalah ini berkenaan dengan perbuatannya Allah. Ya, perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu selalu terbaik. Ini yang harus kita pahami. Dan jangan ukur dengan ukuran akal kita. Ya, karena kita limited. Tentu saja sebagaimana Isra Mi'raj itu. Kita nggak tahu hakikatnya karena akal kita ini masih limited. Mungkin nanti 50 tahun, 100 tahun lagi, mungkin kita akan punya pemahaman yang jauh lebih baik lagi. Ini asra bi 'abdihi. Asra bi 'abdihi. Yang terakhir, kemuliaan kita ada pada penghambaan kita kepada Allah. Itu poin paling penting. Ya, jadi
kita ini mulai harus tanamkan dalam diri kita, penghambaan kita. Dan nanti kalau kita sudah dianggap menghamba, semuanya diberikan oleh Allah. Sabar dulu. Nanti Makkah yang tadi kayak begitu itu, Fathu Makkah. Masya Allah. Nanti dikuasai dengan mudah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taif nanti dikuasai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang nanti tunduk di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semuanya itu ada waktunya. Dan Allah yang paling tahu. Tapi sekali lagi, kemuliaan kita bukan pada teraihnya Fatu Makkah, bukan pada dikalahkannya Abu Jahal, bukan itu poinnya. Poinnya adalah penghambaan. Ya, abdihi. Itu poin paling penting yang bisa kita ambil. Jadi kemuliaan kita ada pada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini nanti kita lihat setelah Isra apa yang terjadi. Karena tadi konteks sebelum, nanti sesudah Isra, agar kita tahu apa sih. Terus yang keempat, yang belum kita diskusikan, kalau kita punya masalah, ya problem, atau punya derita, punya kesusahan, apa caranya kita lakukan selain subhanallah? Salat. Hubungkan diri kita dengan Allah. Ya, bangun hubungan, good relationship dengan Allah. Dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan salat, Dan sebenarnya salat itu ngapain? Baca Quran sebenarnya. Memasukkan kalam-kalam Allah itu dalam kesadaran kita. Masalah derita salat. Karena mungkin orang yang akan mendapatkan kesuksesan ketika jiwanya belum kuat, nanti dia juga akan menjadi budak dunia. Karena itu misalnya, kadang-kadang kita dibikin susah dahulu, agar mental kita kuat. Kita melihat selain Allah itu sebagai sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya. Salat yang paling prinsipal. Ya, dan itu yang nanti kita bisa lihat dari hadiahnya salat setelah kita bicara Mi'raj. Tapi kalau ada masalah, derita salat. Yang terakhir, kalau kita merasa susah, ya sempit, ya di bumi, mendongaklah ke atas, ya mendongaklah ke atas. Horizon itu, cakrawala itu luas, ya horizon itu luas. Jangan kita diperbudak oleh masalah di mana kita ini yang kita hadapi. Sehingga seakan-akan kita tidak punya another perspektif, nggak punya kesadaran untuk mensyukuri Allah, nggak ada kesadaran untuk melihat sesuatu yang positif, gara-gara kita merasa sempit di dunia. Karena kita ditimpuk dengan masalah. Sesekali keluar, dongaklah ke atas, qiyamul lail, minta sama Allah yang akan meluaskan our horizon, our perspektif. Cara kita memandang masalah kemudian. Itu yang harus kita ingat. Sebagaimana Rasulullah, mi'rajlah. Itu maksudnya, mi'rajlah. Jangan tetap terbendam di bumi. Mi'rajlah. Terbang ke sana. Ya, bahkan ada contoh yang menarik ya. Jadi lalat itu atau mosquito ya. Apa namanya? Mosquito itu nyamuk itu sebelum dia kebanyakan materi ya, tidak makan darah dia bisa terbang kemana-mana. Oke, once dia sudah menyecap darah, dia tidak bisa terbang. Pertanyaan saya, cepat mati atau tidak dia? Mati. Hidup nyamuk itu kalau dia sudah minum darah, dia mati, dia tidak bisa sanggup lagi terbang ke atas. Orang yang terlalu terjebak dalam dunia ini, bahasa Al-Quran, akhlada ilal ard, ya, dia terjebak dalam dunia, visinya menjadi pendek, ya, dan seterusnya. Tengoklah ke atas, lihat siapa kita, mau kemana kita, dan seterusnya. Itu yang penting untuk kita ambil hikmahnya. Ya. Oke, sedikit lagi mungkin saya singkatkan saja 1 menit mungkin. Minal Masjidil Haram. Ya, tentu saja masjid belum ada pada saat itu, tapi maksudnya tempat sujud, ya, tempat kita menghamba, simbol penghambaan, ya, simbol penghambaan atau penghambaan yang paling tertinggi adalah sujud. Itu simbol paling puncak dari kalau kita menghamba kepada Allah adalah sujud. Kenapa? Simbol kemuliaan kita itu adalah kepala kita ini. Kepala itu simbol kehormatan.
ya, dan seterusnya. Itu kita berani diletakkan di tempat yang paling bawah, di paling bawah. Karena kita ingin menunjukkan pengabdian kita kepada Allah. Masjid adalah tempat kita menundukkan kepala. Tempat kita nundukkan kepala itu banyak hal ya. Satu, menyadarkan kita akan hamba. Kita ini hamba Allah. Yang kedua, menyadarkan kita akan asal-usul kita. Kita ini tidak lama di dunia. Sebentar lagi kita akan kembali lagi. Ya, dan seterusnya. Al-Quran menyatakan, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ, kata Al-Quran, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلَقِ. Masya Allah. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلَقِ. أَفَلَا يَعْقِلُونَ, kata Al-Quran. أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Ya, orang kalau dipanjangkan umurnya, ya, umur 7 tahun, sampai kemudian terus makin tua, makin tua, makin tua. Apa kata Allah SWT? Nunakishu fil khalaq. Nakoso itu di flip over. Juga kayak dibalik. Awalnya, kalau kita lihat anak kecil, itu tumbuh. Terus dia dongak, terus ke atas, dongak, terus ke atas. Tapi begitu makin tua, punggung kita ditekuk oleh Allah. Sekarang kita ganti, melihat ke tanah terus. Nenek-nenek, kakek-kakek, lihat ke tanah. Untuk nunjukin. Dan kita mirip lagi seperti anak bayi lagi. Untuk ngapain? Untuk ngingatin, you mau kembali ke tanah. You udah lama di dunia. Kenapa kamu terus bermaksiat kepada Allah? Tujuan kamu diciptakan bukan untuk hidup di dunia. Kamu akan pergi kepada Allah SWT. Ada kehidupan yang lebih kekal di sana. Karena itu akhir ayatnya menarik. Afala ya'qilun. Kenapa kamu tidak gunakan otakmu untuk mikir fenomena pada dirimu sendiri? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq. Afala ya'qilun, kata Al-Quran. Ya, itu simbol penghambaan adalah sujud. Karena itu makanya jalankan hidup kita ini dari mana simbolnya? Dari pengabdian ke pengabdian. Jadi mulailah dari pengabdian kepada Allah, penghambaan kepada Allah, ya, penghambaan kepada Allah, simbol dari Masjidil Haram. Destinasinya kita, goal kita adalah Masjidil Aqsa. Sama juga, penghambaan juga. Saya berposesi, katakanlah sebagai guru atau sebagai teacher. Saya niatin, saya jadi guru ini karenamu ya Allah. Bismillah, ini menjadi ladang amal soleh saya. Dan goal saya bukan untuk mendapatkan salary. Goal saya bukan untuk mencerdaskan anak-anak. Itu secondary semuanya. Goal saya adalah saya ingin jadikan, mengajar ini wasilah saya untuk menghamba kepada Allah. Masya Allah. Beautiful. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terserah. You punya goal sangat jauh, go for it. Karena Aqsa itu artinya the furthest. Paling terjauh. Ya, paling terjauh. Anak kita mau punya cita-cita. Terjauh. Mau pergi kemanapun, go. Mau ke Uni Soviet, mau ke Rusia, silakan. Pastikan. Masjid ke masjid. Penghambaan ke penghambaan. Jadi apapun kita. Ya, mau apapun kita. Kita ingin luniriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Insya Allah lebih detailnya kita diskusikan di pertemuan mendatang. Mungkin saya butuh waktu 15 menit sampai 20 mungkin dengan yang surah An-Najm. Kita masih belum bahas surat An-Najm insya Allah. Demikian mungkin Mas Lukman, mohon maaf ya, ternyata sangat panjang karena memang kita kaitkan dengan beberapa aspek historis yang karena tujuan kita untuk mentadaburi, ya, kita tidak hanya sekedar untuk melihat makna saja, kita ingin apa yang kita bisa refleksikan dan kita tadaburi dari surah Al-Isra ayat 1 dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Demikian mungkin dari saya. Mohon maaf, saya rasa di chat tidak ada pertanyaan untuk saya. Saya rasa cukup. Mohon maaf Kak Ha, sampai ketemu lagi insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana